Ya, jadi perkenalkan, nama saya Vargas Karyadi dengan NIM 10312430095 di kelas 12 IF06. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus sub CLO 313. Jadi di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh R dalam kurung T sama dengan sin TI plus cos TJ plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T itu diketahui lebih dari atau sama dengan 0. Jadi sini ada sebuah soal yang A, apakah partikel tersebut itu pernah bergerak ke bawah, dan berikan argumen untuk setiap jawaban. Jadi di sini partikel yang pernah bergerak di bawah kita ngambil dari yang ini, yang Z di sini ya, yang T kuadrat min 3 dan lain-lain. Kita masukkan nilainya, Z T sama dengan T kuadrat min 3T plus 2, dan juga di sini kita turunannya menjadi Z aksen T sama dengan 2T min 3. Di sini kita pindah ruaskan dan di sini dipindah ruaskan dari 2T min 3 ini ke kiri. Jadi 2T kali 3 kurang dari 0. Dan setelah itu 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 2T kurang dari 3. Dan pindah ruaskan lagi, T itu kurang dari 3 per 2. Yang kita ketahui adalah T itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini diketahui T lebih dari sama dengan 0 dan juga T kurang dari 3 per 2. Yang berarti partikel itu turun ke bawah pada saat ZT itu kurang dari 0. Dan yang B, sebentar, geser soal dulu. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, jadi partikel tersebut kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Nilai dari ini kita turunkan, turunan VT sama dengan cos plus I plus sin T, cos TI plus sin TJ plus dalam kurung 2T min 3K. Di sini kita jadi semuanya kan ini 0. Jadi nilainya 0. Jadi di sini kita pisahkan masing-masing. Jadi cos T itu sama dengan 0. Cos T sama dengan 0 itu terdiri dari pi per 2 dan juga 3pi per 2. Lalu sin R sama dengan 0 itu terdiri dari 0, pi dan juga 2pi. 2T min 3 sama dengan 0 itu terdiri dari T 3 per 2. Jadi dari ini VT-nya itu tidak pernah berhenti. Turunannya. Dan juga yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Jadi kita masukkan ini rumus waktunya menggunakan ini yang ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. ZT sama dengan T kuadrat min 3T min 10, karena ini pindah ruas jadi 12 pindah ruas jadi min ya. 12 kurangi 2, dan juga difaktorkan menjadi T min 5 dan juga T plus 2. Setelah itu kita turunkan menjadi T sama dengan 5 dan juga T sama dengan min 2. Lalu kita kan cari yang nilainya positif, dan yang nilainya positif adalah T sama dengan 5. Nah, T lebih dari sama dengan 0 itu saat partikel 12 meter di atas tanah itu saat T-nya sama dengan 5. Lalu yang D, sebentar, geser soal. Berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Jadi di sini V dari 5-nya, 5 itu dari T ini. Rumusnya seperti ini. Akar dalam kurung cos 5 pangkat 2 ditambah sin 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Lalu disederhanakan menjadi akar 1 plus 49. Setelah itu V5 itu sama dengan akar 50.
dan juga kita menjawab soal yang E. Jika pada ketinggian 12 meter, jika partikel itu keluar dari lintasan helix dan juga bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, kita menentukan faktor arah dari garis singgungnya. Jadi kita tinggal turunkan saja T-nya, VT sama dengan cos 5i min sin 5c dan juga plus 7k. 7k itu dari mana? Dari T-nya di sini kita masukkan angka 5 ya. 5 kali 2 10, 10 kurangi 3 7. Seperti itu. Untuk nomor 1 itu kayak gitu dulu. Jadi sini di nomor 2 soalnya seperti berikut dan kita disuruh mencari turunan Y saat X sama dengan 0. Di sini kita mencari dari turunan dari sisi kiri terlebih dahulu. Turunan dari sisi kirinya ini Y X sama dengan 0 nih, yang ini. Lalu pakai rumus lim H sama dengan 0 min sama dengan Y dalam kurung 0 plus H dikurangi Y 0 dalam kurung 0 per H. Setelah itu setelah dihitung ini hasilnya menjadi 0 min 0 per H. Sini masih pakai limit H sama dengan 0 min. Lalu hasil dari 0 min 0 per H adalah 0. Dan juga kita lanjut mencari yang turunan sisi kanannya. Sisi kanannya itu ini YX sama dengan X pangkat 3. Jadi menggunakan rumus yang sama, namun di sini kita menggunakan limit H sama dengan 0 plus. Jadi di sini kita masukkan 0 plus H pangkat 3 kurangi 0 per H. Lalu diturunkan dari perhitungan ini menjadi H pangkat 3 per H lalu 0. Nah, turunan sisi kiri dan turunan sisi kanannya 0. Jadi turunan Y0 itu sama dengan 0 karena sisi kanan kirinya itu 0. Lalu yang kedua, besar kelengkungan kurva. Kita tuh menggunakan rumus umum. Kelengkungan X sama dengan double aksen X double aksen Y per 1 per Y turunan Y X kuadrat pangkat 3 per 2. Lalu kita mencari ini batas ya kanan kirinya gitu. Dan sini kita X kurang dari 0 itu Y double aksen X adalah 0 adalah Y double aksen X sama dengan 0. Dan yang X lebih dari 0 itu merupakan Y aksen X sama dengan X pangkat 3. Nah, dari ini menjadi Y aksen X sama dengan 6X dan juga menjadi Y aksen X sama dengan 0. Nah, karena ini hasilnya 0 semua, otomatis kita masukkan di sini K-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan rumusnya di sini 0 per 1 per 0 pangkat 3 per 2 dari hasilnya 0. Terima kasih, cukup kesekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.